Bismillah, aku geber selawat ya, aku kencengin selawat ya, selalu rutinkan selawat, mendawamkan salat ini dengan niat ibadah lillahi ta'ala, dengan keberkahan selawat. Semoga Allah lunaskan hutang-hutangku, berkah selawat. Allah bebaskan semua amanah-amanahku, berkah selawat. Semoga yang belum segera bisa disegerakan, berkah selawat. Semoga amanah riba saya ini bisa beres. The power of salawat. Pokoknya selalu salawat, istiqomah salawat, geber salawat, dan rajin baca salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Finasweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawatnya. Berkah sholawat beliau ini mendapatkan rezeki setiap hari ya. Bahkan beliau itu selalu mendapatkan kesuksesan ya. Ini rahasia para orang sukses yang berkah. Amalkan ini setiap hari, dijamin oleh Rasulullah ya. Siapapun yang membaca sholawat, doanya pasti dikabul ya. Inilah wirid yang setiap hari dirutinkan ya, karena sholawat ini adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baca wirid ini dijamin uang akan berdatangan terus menerus ya teman-teman. Setiap hari kita rutin sholawat, kepada sholawat, istiqomah sholawat, pokoknya selalu rajin baca sholawat. Insya Allah Allah bakal mengabulkan doa hamba yang membaca sholawat tersebut, karena amalan sholawat adalah amalan yang pasti tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Karena katanya Syekh Ali Jabir, kalau punya hajat apapun baca sholawat dan sempurnakan dengan sedekah subuh. Itu ceramahnya almarhum Syekh Ali Jabir. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat. Assalamualaikum Mbak Vina, nama saya Imam. Aku di sini mau cerita sedikit tentang testimoni keajaiban sholawat ya, tentang keajaiban sholawat, keberkahan sholawat yang saya rasakan sendiri. Awalnya saya tuh sudah baca sholawat, istighfar, sudah sholat tahajud, duha, baca Al-Quran, tapi hasilnya tuh belum kelihatan Mbak Vina. Aku belum mendapatkan keajaiban sholawat. Kadang aku merasa putus asa ya, kalau ditungguin keajaiban sholawat nggak datang. Akhirnya saya hanya bisa pasrah, hanya bisa wirid, dan wirid, yakni wirid yang aku dawami setiap hari adalah wirid sholawat. Karena banyak yang berkirim testimoni yang termotivasi dari ceramahnya Syekh Ali Jabir ya. Katanya pas waktu itu dengerin ceramahnya Syekh Ali Jabir, setiap hari nonton videonya Syekh Ali Jabir dan mengamalkan amalan dari Syekh Ali Jabir. Diikutinlah amalan dari Syekh Ali Jabir, ternyata mereka tuh berhasil di mereka, belum tentu berhasil di kita, karena mungkin tuh dari kesungguhan kita ya Mbak Vina. Nah, waktu itu setiap hari saya baca sholawat, saya baca sholawat Jibril 1000 kali. Katanya Syekh Ali Jabir, kan jangan tinggalkan sholawat Jibril 1000 kali. Akhirnya setiap hari saya dawamin sholawat Jibril 1000 kali. Setiap hari membaca sholawat Jibril 1000 kali. Dan kalau malam saya sholat tahajud, setelah sholat tahajud saya baca sholawat sampai pagi Mbak Vina. Dan selalu saya wiridkan amalan sholawat ini dari Syekh Ali Jabir itu ya, 1000 kali sholawat Jibril kata Syekh Ali Jabir, dan sempurnakan dengan sedekah subuh. Situ aku juga ngaji Al-Quran, dan aku sholat tahajud, sholat duha, baca sholawat, baca istighfar ya. Selalu aku dawamin, karena saya juga pencinta ceramahnya Syekh Ali Jabir, yang ngikutin videonya Syekh Ali Jabir. Di situ saya juga ngamalin sedekah subuh, karena katanya almarhum Syekh Ali Jabir, sempurnakan dengan sedekah. Hanya setiap subuh, alhamdulillah atas izin Allah, saya juga sedekah subuh Mbak Vina. Selain amalan sholawat, selain wirid sholawat, saya sempurnakan dengan amalan sunnah yang lain. Dan ketika saya nunggu amal yang saya amalkan itu supaya saya mendapatkan keajaiban sholawat tersebut, subhanallah, ternyata apa yang saya tunggu-tunggu belum Allah berikan, yakni keajaiban sholawat belum Allah berikan. Ketika itu aku putus asa. Ternyata di sini kurang, yakni dengan cara amalan
pasrah, aku belum pasrah. Ketika mengamalkan sholat seharusnya kan pasrah ya, apa kata Allah. Ternyata aku di sini nunggu keajaiban. Nah dari situlah, kalau kita semakin nunggu ya Allah nggak kasih, mungkin ya Mbak ya. Dari situlah akhirnya saya merantaulah ke Bali. Nah saat aku di Bali Mbak Vina, aku juga berhenti untuk wirid sholawat itu Mbak. Saya tetap sholawat, istiqomah sholawat yang namanya wirid sholawat, tetap saya istiqomahin yang namanya sholawat setiap hari 1000 kali sholawat. Dan 2 minggu kemudian ya, waktu itu aku kan kerja kuli bangunan. Setelah aku amalin sholawat ya, bersholawat, rutinin sholawat dari ceramahnya Syekh Ali Jabir. Pokoknya setiap hari saya nonton ceramahnya Syekh Ali Jabir dan saya amalkan amalan dari Syekh Ali Jabir itu. Dan di situ 2 minggu kemudian saya dapat pos bule, dan setelah itu saya dipercaya oleh bule itu. Selama beberapa bulan saya kerja sama bule itu percaya sama saya. Akhirnya bule itu nyuruh saya untuk mencarikan villa, dan di situ saya mencarikan villa. Ternyata sama bule itu ditempatin beberapa bulan saja. Nah setelah itu si bule itu pulanglah ke kampung halaman beliau. Akhirnya saya tetap di sini Mbak, kebar sholawat. Saya nggak berhenti baca sholawat sampai di sini. Sampai saat ini pun saya tetap baca sholawat. Setiap kali saya ada masalah ya baca sholawat. Setiap kali urusan bisnis nggak lancar saya baca sholawat ya. Walaupun saya seorang kuli bangunan, berkah sholawat akhirnya Allah mengangkat derajat saya. Dan ketika saya sudah mencarikan villa yang lain, karena saya sudah dipercaya oleh bule tersebut sudah sangat percaya dengan saya. Akhirnya bule itu ngomong gini, kalau memang ada bule-bule yang lain atau pelancong-pelancong yang lain, silakan villa itu disewakan pada pelancong yang lain. Ibaratnya tuh bisnis, aku tuh berbisnis dengan si bule tersebut. Akhirnya hasilnya dibagi 2, dan alhamdulillah berkah sholawat ini mungkin bonus dari sholawat Mbak Vina. Dan meskipun saya sudah berhasil Mbak Vina, akhirnya saya tuh tetap ngamalin yang namanya amalan sholawat dari Syekh Ali Jabir. Katanya Syekh Ali Jabir istiqomah sholawat. Katanya Syekh Ali Jabir kalau ingin apa saja baca sholawat ya. Katanya Syekh Ali Jabir jangan tinggalkan istiqomah 1000 kali sholawat ya. Itu Mbak, saya tetap istiqomah sholawat setiap hari wirid sholawat. Dan alhamdulillah berkah sholawat yang dulunya hanya sedekah subuh, walaupun hanya memberikan makan pada seekor kucing dan semut Mbak Vina, alhamdulillah sekarang atas izin Allah menitipkan rezeki kepada saya perantaraan bule tersebut. Berkah sholawat ya, bonus dari sholawat, dari keistiqomahan sholawat, dari rajin baca sholawat ya, dari rutin baca sholawat. Akhirnya amalan dari Syekh Ali Jabir ini bisa bermanfaat buat saya, dan berkah sholawat alhamdulillah saya bisa bersedekah untuk membangun masjid. Dimanapun ada masjid dibangun, alhamdulillah saya bisa bersedekah ini buat amalan saya di akhirat kelak. Dan berkah amalan sholawat setiap hari saya bisa memberikan sedekah untuk jalan-jalan ataupun jembatan yang dibangun, untuk masjid yang dibangun. Dan karena katanya Syekh Ali Jabir itu nggak akan miskin, nggak bakalan miskin orang yang bersedekah, makanya saya ikutin ceramahnya Syekh Ali Jabir ya. Saya tontonin ceramahnya Syekh Ali Jabir, saya tonton satu persatu ceramah Syekh Ali Jabir. Alhamdulillah atas izin Allah, mungkin ini hidayah dari Allah untuk saya. Ceramahnya Syekh Ali Jabir itu untuk selalu wiridkan amalan sholawat, karena amalan sholawat adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ceramah Syekh Ali Jabir Mbak Vina. Dan katanya Syekh Ali Jabir suruh sedekah subuh ke setiap hari, usahakan tuh keluarkan yang namanya sedekah. Hanya saya setiap subuh saya sedekah. Dan kalau sekarang saya nggak hanya cuma sedekah subuh, tapi atas izin Allah Mbak Vina, bukannya saya pamer, bukannya saya riak ya. Alhamdulillah saya bisa bersedekah membangun masjid di mana-mana. Dan berkah sholawat Allah titipkan rezeki kepada saya, yakni saya bisa menyewakan villa tersebut, meskipun villa itu miliknya bule, yang modalin adalah bule. Nah cukup segini saja Mbak Vina testimoni keajaiban sholawat. Semoga kisah keajaiban sholawat saya itu tadi yang termotivasi dari ceramahnya Syekh Ali Jabir ya, yang selalu dengerin ceramah Syekh Ali Jabir, karena saya pengikutnya Syekh Ali Jabir, muridnya Syekh Ali Jabir secara online. Tapi kalau diamalkan wirid ini, pasti Allah berikan keberhasilan dari keajaiban sholawat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Imam atas kiriman testimoni keajaiban sholawat dan sedekah subuh dari ceramahnya Syekh Ali Jabir ya. Yang termotivasi dari ceramahnya Syekh Ali Jabir, subhanallah, karena beliau ngikutin ceramahnya Syekh Ali Jabir, nontonin ceramahnya Syekh Ali Jabir, dan beliau mengamalkan amalan dari almarhum Syekh Ali Jabir. Allah berikan keberhasilan pada beliau yang awalnya hanya baca selawat ya, baca selawat, istighfar, salat tahajud, salat duha, dan amalan-amalan sunnah yang lain, serta beliau sempurnakan dengan sedekah subuh. Katanya Syekh Ali Jabir, disempurnakan dengan sedekah subuh, akhirnya sekarang Allah titipkan rezekinya Allah yang banyak kepada Kak Imam tersebut, dan sekarang Kak Imam bisa membangun masjid, bisa sedekah, yakni membangun masjid, membangun jalan-jalan ataupun jembatan yang dibangun ya. Subhanallah, inilah keberkahan selawat, keajaiban selawat, dan bonus selawat tersebut karena selalu ngikutin ceramahnya Syekh Ali Jabir ya teman-teman. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban selawat. Assalamualaikum Mbak Vina, nama saya Mei. Saya mau kirim testimoni tentang selawat. Pertama kali saya kenal sholawat itu dari YouTube ya. Terus saya itu mengamalin yang namanya amalan surat Al-Waqiah dan sholawat Jibril. Saya mengamalkan sholawat Jibril itu 1 tahun kemarin Mbak, karena baru ketemu di YouTube Mbak Vin. Awalnya saya hanya baca sholawat Jibril 100 kali setiap hari Mbak, setelah sholat fardu. Karena saya belum kenal namanya sholawat ujian, jadi saya mengamali yang namanya amalan sholawat Jibril dan surat Al-Waqiah. Nah, di situ aku ketemu dengan channelnya Habib Novel Alaidrus Mbak Vina. Di situ Habib Novel Alaidrus menerangkan tentang amalan sholawat ujian. Katanya Habib Novel Alaidrus di ceramahnya Habib Novel Alaidrus, di situ kalau penyelunasi utang baca sholawat ujian 1000 kali. Itu yang saya dengar ceramahnya dari Habib Novel Alaidrus Mbak Vin. Tapi di sini saya nggak mampu baca sholawat ujian 1000 kali. Saya hanya mampu baca sholawat ujian 500 kali setelah sholat tahajud Mbak Vin. Dan setiap pagi saya muter sholawat ujian lewat YouTube. Dan di bulan kemarin ceritanya saya tuh harus membayar hutang saya sebesar 30 juta Mbak Vina, karena saya sudah minjem uang. Selain itu saya juga harus membayar amanah saya yang sudah jatuh tempo, ada yang 2,5 juta ya. Di hari yang sama Mbak Vina saya cuma bisa nangis dan baca sholawat saja, karena memang belum ada uang untuk membayar hutang saya yang 30 juta dan 2,5 juta Mbak Vina. Dari siang, sore, malam saya tuh selalu baca sholawat saja Mbak Vina. Saya dengerin ceramahnya Habib Novel Alaidrus, saya putar terus ceramahnya Habib Novel Alaidrus Mbak. Dan situ setiap kali saya lagi down, ya lemah, nggak semangat baca sholawat, saya muter ceramahnya Habib Novel Alaidrus dan saya baca sholawat Jibril dan sholawat ujian Mbak Vina. Situ karena saya baca sholawat ujian tuh pengen lunas hutang, entah dari mana jalannya, yang penting Allah tuh kasih saya keajaiban sholawatnya. Yang penting aku baca sholawat, aku minta pertolongan sama Allah agar Allah tuh mau membantu saya, mau menolong saya untuk melunasi hutang-hutang saya 30 juta dan 2,5 juta itu Mbak Vina. Aku selalu baca sholawat, dan muter sholawat ujian dari YouTube itu Mbak Vin. Dan ketika sore, siang, malam, pagi aku baca sholat ujian ya, nggak dihitung jumlahnya berapa sholat ujian itu. Besoknya Mbak nggak ada yang nagih Mbak Vin. Ya Allah, ini mungkin berkah sholawat ya, mungkin ini keajaiban sholawat ya. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas keberkahan sholawat yang aku baca kemarin. Alhamdulillah hari ini nggak ada yang nagih. Aku gitu ngomong sama Allah kayak gitu Mbak Vin. Ya Allah, aku tuh bahagia banget, seneng banget nih kalau gak ditagih ya, karena memang sudah jatuh tempo. Dan saat itu juga harus bayar dua amanah saya 30 juta dan 2,5 juta Mbak Vina. Ya Allah, aku tuh bingung Mbak, nyesek banget. Dan aku hanya bisa baca sholawat dan sholat, dan aku juga baca surat Al-Waqiah setelah sholat asar Mbak Vina. Dan semua yang minjemin saya tuh bilang uangnya tuh dikembalikan kalau udah ada saja gitu. Seketika itu saya nangis lega Mbak. Ya Allah, tapi aku tetap
ingin niat tuh membayar hutang saya, ingin melunasi hutang saya ya, karena saya tuh cuma punya perhiasan, jadi saya pergi ke pasar untuk menjual perhiasan aku Mbak Vina. Jadi alhamdulillah hutang-hutangku tuh sudah ketutup Mbak Vina yang lainnya. Nah, keajaiban sholat yang kedua Mbak, saat saya merelakan sepeda motor saya diambil oleh debt collector ya, subhanallah, seminggu kemudian aku ngamalin sholat yang kencengin sholawat, katanya happy novel itu lunas hutang, baca sholawat ujian. Nah, akhirnya saya kepada sholat setiap hari, aku baca sholawat ya, meskipun hanya sholawat jibril dan sholawat mujad ya, saya hanya mampu baca sholawat mujad 500 kali dalam waktu seminggu ya. Alhamdulillah, berkah sholawat, berkah keajaiban sholawat mujad. Seminggu kemudian aku melakukan amalan sholawat mujad. Atas izin Allah, berkah keajaiban sholawat mujad, saya dapat arisan Mbak Vina, dan langsung saya berikan sepeda motor Mbak. Ya Allah, berkah sholawat aku mendapatkan keajaiban sholawat, dan saya jadi semangat lagi untuk baca sholawat, saya semangat lagi untuk terus kebayar sholawat. Kalau saya selalu dengerin ceramahnya Habib Novel terus, nonton ceramahnya Habib Novel terus, dengerin ceramahnya Habib Novel terus ya, dan ngamalin amalan dari Habib Novel terus yang dibaca sholawat mujiyat, meskipun belum mampu baca sholawat mujiyat 1000 kali seperti ceramahnya Habib Novel terus, setidaknya kan saya sudah mengamalkan amalan dari Habib Novel terus, yakni baca sholawat mujiyat 500 kali aku mampunya Mbak Vina. Dan alhamdulillah saya semakin senang baca sholawat yang dulunya hanya baca sholawat jibril 100 kali setelah sholat fardu, sekarang saya baca sholawat jibril 1000 kali Mbak, dan saya tambahin dengan amalan sholat mujiyat dari Habib Novel terus, karena di ceramahnya Habib Novel terus itu tentang amalan mendesak ingin lunas hutang yang dibaca sholawat mujiyat, itu yang saya ingat banget dari ceramahnya Habib Novel terus Mbak Vina. Dan Masya Allah Mbak Vina, ketika saya memperbanyak amalan sholawat, coba juga ikutan bertambah Mbak. Dan alhamdulillahnya ini ketika aku ngamalin sholawat ya, alhamdulillah atas izin Allah, berkah keajaiban sholawat, hutang-hutang aku tuh lunas ya. Kenapa? Nggak dari dulu gue praktekin rahasia mendatangkan uang dan kekayaan. Bagi aku nih Mbak Vina, yang namanya kekayaan itu, mendatangkan kekayaan itu benar-benar sangat bikin aku tuh terharu ya Mbak. Ternyata amalan mendatangkan uang dan kekayaan itu adalah dengan cara baca Al-Waqiah ya, terus berbanyak baca salawat itu Mbak Vina. Bagi saya nih ya, orang yang kaya itu adalah orang yang gak punya hutang, karena gak kepikiran. Itu menurut gue, orang kaya itu adalah orang yang gak punya hutang. Rahasia mendatangkan uang dan kekayaan itulah Mbak Vina, yakni baca Al-Waqiah, banyak baca sholawat, minta ampun sama Allah ya, dan aku perbaiki sholat aku Mbak Vina. Subhanallah Mbak Vina, aku gak nyangka ya bisa segitu dahsyatnya Allah datangkan keajaiban kepada saya Mbak Vina. Nah, cukup segini saja Mbak Vina testimoni keajaiban sholawat dan surat Al-Waqiah, sholawat Jibril, sholawat ujian dari Habib Novel terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mei, terima kasih ya Kak Mei atas testimoni keajaiban sholawat sini. Kak Mei ini pertama kali kenal sholawat, kenal dari YouTube ya teman-teman, dan Kak Mei ini mengamalkan yang namanya amalan sholat Al-Waqiah dan sholawat Jibril. Kak Mei ini mengenal sholawat Jibril ini setahun yang lalu ya teman-teman, dan beliau itu kenalnya dari YouTube karena awalnya itu hanya baca sholawat Jibril ya 100 kali setelah sholat fardu, sehabis sholat fardu baca sholawat Jibril 100 kali. Nah, ternyata karena Kak Mei ini punya amanah yang mendesak, yakni hutangnya 30 juta dan 2,5 juta yang harus dibayar di hari yang sama, sehingga Kak Mei itu selalu mengamalkan yang namanya amalan sholawat ya, sholawat dan terus setiap hari. Dan sebelumnya Kak Mei ini memang sudah dengar ceramahnya Habib Novel ya, di beranda YouTube-nya mungkin ada ceramahnya Habib Novel terus, dan Kak Mei itu dengerin ceramahnya Habib Novel terus, dan ternyata katanya Habib Novel terus di ceramahnya Habib Novel terus itu kalau pengen lunas hutang, kalau
ini kalau ada hajat yang mendesak, baca sholawat pujian 1000 kali. Di sini Kak Mei ngamalin amalan dari Habib Novel Alaidrus, yakni amalan sholawat pujian. Tapi Kak Mei hanya mampu baca sholawat pujian 500 kali teman-teman. Dan subhanallah, berkah keajaiban sholawat pujian ya. Karena di waktu itu harus lunas hutang ya, yang 30 juta dan 2,5 juta itu. Dan akhirnya Kak Mei berusaha untuk geber sholawat ya, siang, sore, malam, pagi. Kak Mei selalu baca sholawat ya, meskipun hanya sholawat Jibril dan sholawat munjiat ya. Nggak tahu waktu itu Kak Mei itu baca sholawat munjiatnya itu nggak dihitung sama Kak Mei. Jadi Kak Mei hanya baca sholawat munjiat terus, sholawat dan sholawatan terus. Dan selalu dengerin ceramahnya Habib Novel Alaidrus ya, dan selalu muter ceramahnya Habib Novel Alaidrus. Ketika down ya, nggak semangat lagi untuk baca sholawat, Kak Mei itu muter ceramahnya Habib Novel Alaidrus, dengerin ceramahnya Habib Novel Alaidrus, dan praktekin amalan dari Habib Novel Alaidrus, ini amalan sholawat munjiat. Waktu itu nggak dihitung sama Mbak Mei. Ternyata Mbak Mei itu baca sholawat munjiat nggak dihitung. Ajaibnya, ini berkah keajaiban sholawat ya. Ternyata orang yang nagih hutang tuh nggak nagih, dan katanya si penagih hutang tersebut yang hutang 30 juta dan hutang 2,5 juta itu katanya ngembaliin uangnya tuh nanti saja kalau memang udah ada uangnya. Nah, seketika itu Mbak Mei nangis ya teman-teman, karena mungkin ini yang dimaksud dengan keajaiban sholawat gitu ya teman-teman. Nah, keajaiban sholawat yang kedua yakni waktu Mbak Mei merelakan sepeda motornya diambil oleh debt collector ya, subhanallah. Di sini Mbak Mei geber yang namanya sholawat munjiat 500 kali seminggu ya, karena dengerin ceramahnya Habib Novel Alaidrus tuh baca sholawat munjiat. Akhirnya Kak Mei mengamalkan amalan sholawat munjiat meskipun hanya baca sholawat munjiat 500 kali teman-teman. Nah, seminggu kemudian ya, sekitar 7 hari kemudian, berkah keajaiban sholawat ya, berkah amalan sholawat, Kak Mei itu dapat arisan. Dan seketika itu juga Kak Mei langsung beli motor, subhanallah teman. Jadi sini Kak Mei semakin semangat untuk baca sholawat ya, kepada sholawat, istiqomah sholawat ya, dan selalu dengerin ceramahnya Habib Novel Alaidrus. Nah, cukup sekian saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat munjiat itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.